Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa kita sanjurkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ketidaktahuan hingga zaman sains seperti saat ini. Yang terhormat kepada selaku dosen mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, yaitu yang terhormat Bapak Antoni Erzal MPDI dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan makalah yang berjudul Urgensi Ilmu Menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joko Susilo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu dan i'lam, yang berarti mengerti dan memahami benar-benar. Menurut Islam, ilmu adalah sistem untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan empirisme, ekspirisme, dan naturalisme metodologis, serta merupakan tubuh pengetahuan manusia yang terorganisir yang diperoleh dari penelitian. Banyak muslim setuju bahwa mencari atau mempelajari ilmu merupakan kebajikan keagamaan, serta menjadi tugas kolektif seorang muslim. Sedangkan menurut bahasa, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ilmu ialah deskripsi data pengetahuan secara lengkap dan bertanggungjawabkan dalam rumusan-rumusannya yang disederhanakan mungkin. Selanjutnya, kedudukan ilmu dalam Islam. Kedudukan ilmu dalam Islam menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang bahwa orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping itu, hadis-hadis Nabi banyak memberikan dorongan bagi umatnya untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata jadinya digunakan sebanyak 780 kali. Maka bermakna bahwa ajaran Islam juga yang mana tercermin dalam Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mahadi Gulsyani sebagai berikut. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan agama lainnya adalah penekanan terhadap masalah ilmu atau sains. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu kearifannya, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan artinya, Allah meninggikan beberapa derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu diberikan ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu dan beriman akan memperoleh kedudukan yang sangat tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk ilmu pengetahuan. Ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarang. Ilmu juga memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai kekuatan besar Islam dalam kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosa dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah Yunita. Perkenalkan, nama saya Sarah Yunita. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Muhammad Joko Susilo. C. Ilmu dalam konsep Islam. Islam sangat menghargai sekali ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang
orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Al-Zumar ayat 9. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menuntut ilmu, bahwa orang yang mempelajari ilmu maka kedudukannya sama seperti seorang yang sedang berjihad di medan perjuangan. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Is-Saghir nomor 3913. D. Pentingnya mempelajari ilmu. 1. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan kamulah yang akan menjaga harta. Yang kedua itu ada dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau apabila melihat para pemuda giat mencari ilmu, beliau berkata, selamat datang wahai sumber-sumber hikmah dan para penerang kegelapan. Yang ketiga itu ada dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, pelajarilah oleh kalian ilmu, karena sesungguhnya mempelajari karena Allah adalah khosyah, mencarinya adalah ibadah. Adapun adab dalam menuntut ilmu, yang pertama itu ada niat. Niat dalam menuntut ilmu adalah untuk mencari ridho Allah. Yang kedua itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ilmu itu haruslah bersungguh-sungguh dan tidak pernah berhenti. Yang ketiga itu terus-menerus. Hendaklah kita jangan mudah puas atas ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga kita enggan untuk mencari lebih banyak lagi. Yang keempat itu ada sabar dalam menuntut ilmu. Yang kelima itu menghormati dan memuliakan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Yang keenam, baik dalam bertanya.